Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Safrina sebagai dosen pengampu mata kuliah ekonomi kelembagaan. Yang saya hormati semuanya teman-teman kelas 6 SD. Pada kesempatan kali ini perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membeberkan atau menguraikan hasil-hasil pemikiran kelompok kami terkait dengan mengapa Korea Selatan, Jepang, Uni Eropa, Amerika Serikat, Singapura merupakan contoh dengan kelembagaan negara yang baik atau yang mapan. Bagaimana? Kenapa? Why? Kenapa gitu? Sebelumnya kami perkenalkan, saya sebagai moderator Asli Mubarok. Ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sulfa Jidan, ada Puput Manfaitah, ada Mas Piatun, ada Nindi Wido Astari. Akan memberikan pemikirannya. Kenapa sih negara-negara tersebut bisa menjadi contoh kelembagaan yang baik? Tapi sebelumnya, apa itu kelembagaan negara? Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat, yang berfungsi, yang tugas fungsi dan kewenangannya secara tegas diatur oleh undang-undang. Contoh lembaga negara adalah ada presiden, ada MPR, ada DPR, ada KPK, MA, MK dan lain-lain yang berhubungan dengan pemerintahan. Kemudian apa tupoksinya atau tugas pokok dan fungsinya? Secara umum tugas mereka semua adalah menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM dan budaya, yang kemudian menciptakan masyarakat yang harmonis, masyarakat yang kondusif, aman, kemudian menjadi keadilan secara rata, masyarakat hidup berbahagia, karena kemudian tujuan sebagai negara akan terwujud dan menciptakan kesejahteraan. Intinya adalah kesejahteraan kepada seluruh masyarakat yang ada di negaranya. Seperti itu. Langsung saja kepada semua pemateri saya persilahkan satu persatu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, saya Sulfa Jidan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pandangan saya kenapa negara Amerika Serikat menjadi sebuah contoh kelembagaan yang mapan. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa banyak ekonom yang memiliki hipotesis bahwa faktor sebuah negara bisa memperoleh kemakmuran ekonomi. Yang pertama, dia memiliki modal sumber daya manusia yang merupakan stok kekayaan yang sangat berharga. Yang kedua adalah sumber daya alam yang dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi bagi sebuah negara. Terus selanjutnya yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Yang keempat juga teknologi merupakan faktor kunci dari kemajuan sebuah atau kemakmuran sebuah negara. Oke, kita langsung saja melihat dari website US Census atau World Population Clock United States bahwa sekarang penduduk Amerika atau sumber daya manusia Amerika ada sekitar 332 juta, di mana Amerika Serikat menjadi posisi ketiga sebagai jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan banyaknya jumlah penduduk ini, maka Amerika Serikat mempunyai stok sumber daya manusia yang sangat banyak, sehingga ketika sumber daya manusia ini dimanfaatkan menjadi sebuah sumber daya manusia yang berkualitas, otomatis negara
Amerika Serikat akan menjadi lebih makmur lagi, menjadi lebih maju lagi, sehingga ekonominya akan lebih mapan lagi. Karena negara Amerika Serikat itu adalah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Selanjutnya, dari data International Monetary Fund, Amerika Serikat itu memiliki PDB terbesar di dunia pada tahun 2021 sebesar 22,9 triliun US dollar. Maka dengan angka tersebut PDB Amerika Serikat itu menyumbang 25% dari ekonomi dunia. Sehingga kita tahu pendapatan negara Amerika ini paling besar di dunia, maka angka kemakmuran di negara ini pun akan tinggi, sehingga mendorong atau jadi salah satu faktor negara Amerika Serikat merupakan negara dengan ekonomi yang mapan. Selanjutnya dari pengelolaan sumber daya manusianya, bagaimana tingkat pengangguran di negara Amerika Serikat? Nah, menurut data dari Trading Economics, saya mengutip dari data Trading Economics bahwa negara dengan tingkat pengangguran terendah adalah negara Jepang dengan skor 2,7%. Tetapi di sisi itu negara Amerika Serikat juga tidak jauh baik, hanya berjarak sekitar 4 negara dari Jepang, yaitu pada posisi ke-6 dengan skor 4,6%. Kemudian dari tes Intelligent Capital Index, di mana di sini pada tahun 2017 diadakan Tech Intelligent Capital Index, Amerika Serikat itu mendapat skor 74,88 dengan nilai A+, menjadi negara dengan kecerdasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan pengetahuan dan mengenalkan teknologi dan inovasi seperti big data, cloud computing, artificial intelligence, dan lainnya. Nah, Amerika Serikat itu mendapat ranking nomor 1 dengan skor 74,88 atau A+. Selanjutnya dari sumber daya alamnya, Amerika Serikat juga termasuk dalam kelompok negara terbesar di dunia. Negara ini memiliki luas wilayah yang sangat luas, yaitu sekitar 9,8 juta kilometer persegi. Amerika Serikat merupakan negara maju dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari emasnya, batu bara, minyak, dan tanah yang subur. Produksi terbesar gas alam itu ada di Amerika Serikat. Dari data katadata.com, saya mendapati bahwa nomor 1 produsen gas alam terbesar itu adalah Amerika Serikat dengan rincian mencapai 914,62 juta meter kubik pada tahun 2020. Data ini berdasarkan data PP ya, yang diambil dari katadata.com. Data ini dengan skor atau banyaknya produksi gas alam ini, Amerika Serikat berkontribusi sebesar 23,73% dari total produksi gas alam dunia dan menempatkan Amerika Serikat sebagai negara produsen gas alam terbesar di dunia. Kita bisa lihat sumber daya alam negara Amerika Serikat sangat melimpah, sehingga sumber daya yang manusia yang berkualitas, ketika bisa memanfaatkan sumber daya alam yang berkualitas, maka akan menjadi sebuah negara yang sangat maju dengan produksi yang sangat banyak dan pendapatan yang sangat banyak. Maka Amerika Serikat itu menjadi negara yang mapan secara ekonomi. Kemudian dari sisi itu juga teknologi menjadi faktor penting, indikator sebuah negara menjadi maju. Kita tahu banyak banget ya dari negara Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan teknologi atau perusahaan-perusahaan besar yang ada di mana-mana di seluruh penjuru dunia itu
biasanya itu ada perusahaan-perusahaan multinasional atau internasional dari negara asalnya yaitu Amerika Serikat. Kita tahu ada salah satunya ada Apple, ada Microsoft, Amazon, Facebook, Google, dan lain sebagainya. Dan sekarang Amerika Serikat pun menjadi memiliki militer yang paling kuat dan berteknologi maju. Terus selanjutnya dari 4 faktor tadi, sekarang ekonomi kelembagaan merucut lagi pengertiannya kepada yang pertama, satu adalah menjaga hak kepemilikan atau property rights untuk segenap masyarakat sehingga setiap individu memiliki insentif untuk melakukan investasi dan ambil bagian di dalam kegiatan perekonomian. Kita tahu bahwa sebuah negara yang maju atau mapan secara ekonomi adalah negara yang aman. Ketika negara itu maju tapi tidak aman, maka ekonominya pun akan merosot. Nah, negara Amerika itu sangat menjaga hak kepemilikan. Dilihat, kita bisa tahu Amerika Serikat menjadi kiblat para investor dunia, di mana investor di seluruh dunia itu berkiblat pada Amerika Serikat. Kita tahu pasar modal negara Amerika Serikat itu sangat maju, berkembang pesat. Ada indeks Dow Jones, Nasdaq, dan lainnya. Itu benar-benar masyarakatnya itu semuanya sadar akan investasi. Ketika kita tahu bahwa Ibu Sri Mulyani juga pernah bercerita tentang kehidupannya selama di Amerika. Dia bercerita tentang bagaimana sumber daya manusia Amerika itu berpola pikir yang sangat maju atau mengambil bagian dari kegiatan perekonomian. Mereka itu bekerjanya sama seperti kita, biasa-biasa aja, tapi ketika mereka mempunyai asetnya dialihkan untuk bekerja juga. Jadi mereka sangat suka melakukan investasi atau sangat suka memanfaatkan aset untuk bekerja. Jadi jangan sampai aset-aset mereka yang punya itu tidak bekerja untuk mereka. Jadi mereka selain mereka bekerja juga aset-aset mereka juga harus bekerja. Salah satunya kita tahu di sana ada investor legendaris yaitu Warren Buffett dengan perusahaan holdingnya yaitu Berkshire. Yang kedua yaitu membatasi tindakan para kelompok elit, politisi, dan kelompok lainnya sehingga orang tersebut tidak bisa merampas sumber pendapatan investasi orang lain atau menciptakan kesempatan yang tidak sama bagi semua orang. Nah, dilihat dari segi ini, Amerika Serikat terdapat 2 macam hukum yang berlaku, yaitu yang berdampingan, itu hukum federal law, dan hukum state law atau hukum yang hanya berlaku di negara bagian yang bersangkutan. Dari segi ekonomi, hukum di Amerika Serikat itu regulasinya sudah sangat teratur. Kita bisa tahu bagaimana penerapan regulasi pada pasar modal, regulasi pada perekonomian, regulasi pada investasinya, dan pajak, regulasi tentang pajaknya juga bagaimana itu sudah sudah sangat teratur ya, sehingga tindakan para kelompok elit, politisi, dan kelompok itu sudah dibatasi sehingga orang itu mempunyai kesempatan investasi atau tidak bisa saling merampas sumber pendapatan, di mana mereka memiliki haknya masing-masing. Sebenarnya juga memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk dapat melakukan investasi dalam modal insani dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Masyarakat di Amerika Serikat itu semuanya bebas untuk melakukan investasi, bebas untuk melakukan pengembangan modal, mereka bebas melakukan kegiatan yang produktif, bebas melaksanakan bisnis, bebas menjalankan produk perekonomian mereka, sehingga negara Amerika Serikat ini menjadi salah satu contoh atau kelembagaan ekonomi yang sangat aman. Dan menurut saya kurang lebihnya saya maaf, masih banyak saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Puput Mufatia dengan NIM
1917-20 1046 akan menjelaskan mengenai Singapura. Singapura sendiri memiliki luas wilayah 721,5 km persegi, yang mana luas wilayah tersebut hampir sama dengan luas wilayah ibu kota negara Indonesia, yakni Jakarta. Singapura sendiri terletak di tengah-tengah yang menghubungkan antara Asia dengan Eropa, tepatnya berada di Selat Malaka. Batas utara dengan barat berbatasan dengan Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Johor, sedangkan batas timur dengan selatan itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Singapura sendiri merdeka pada tahun 1965 dengan sumber daya alam yang saat itu sangatlah sedikit, dan Singapura diprediksi tidak memiliki potensi untuk menjadi negara maju. Namun, hal tersebut dapat dipatahkan oleh Singapura saat ini, karena ekonomi Singapura saat ini merupakan atau menjadi pasar yang bebas dan maju, di mana industri dan teknologi menjadi tumpuan Singapura. Mengapa? Karena letak Singapura merupakan letak yang strategis yang berada di jalur transit perdagangan lalu lintas laut dan udara dunia. Inilah yang menyebabkan mudahnya teknologi informasi dan komunikasi dari berbagai negara masuk ke dalam Singapura. Singapura sendiri dapat dengan cepat mengadaptasikan teknologi tersebut sehingga memudahkan atau dapat dengan mudah beradaptasi dengan teknologi tersebut. Dengan begitu, Singapura juga menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara karena berada tepat di persimpangan perdagangan timur dan barat. Pelabuhan Singapura juga dijuluki sebagai pelabuhan tersibuk dan terpadat di dunia. Mengapa demikian? Karena Singapura sendiri dapat dengan mudahnya menjalankan kegiatan impor dan ekspor hasil barang industrinya untuk meningkatkan pendapatan negaranya. Selanjutnya, Singapura menjadi negara perekonomian terkuat di dunia, pusat manufaktur dan pusat keuangan di Asia. Mengapa demikian? Karena Singapura merupakan negara yang kecil dengan jumlah miliarder terbanyak, karena 1 dari 6 kepala rumah tangga di Singapura termasuk atau masuk dalam kategori miliarder. Penduduknya yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia karena pengelolaan ekonomi yang sangat maju, sehingga pendapatan per kapita Singapura itu sebesar 59.950 US dollar per tahunnya. Kemudian, apa sih pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita merupakan indikator kesejahteraan dan juga tingkat kemakmuran pada suatu negara yang diperoleh dari pendapatan rata-rata masyarakat yang berada di negara tersebut. Kemudian, Singapura juga memiliki sumber daya manusia yang unggul dan memiliki keterampilan untuk mengolah dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Kemudian, Singapura juga menjadi pelopor negara industri di Asia Tenggara bahkan dalam skala dunia. Mengapa Singapura harus industri dan jasa? Karena Singapura mampu mengembangkan ekonominya tanpa harus memiliki sumber daya tambang. Yang sudah dijelaskan di awal, yakni pada awalnya Singapura tidak memiliki sangat sedikit sumber daya alam. Industri yang dikembangkan oleh Singapura sendiri ada beberapa, yakni kimia, perbankan, elektronik, perdagangan, pariwisata, sarana dan prasarana yang modern untuk para penduduknya. Kemudian industri dan jasa ini juga diandalkan atau digunakan Singapura untuk penghasilan negaranya. Bisnis berkembang sangat pesat karena pajak rendah dengan fasilitas yang bagus. Menarik perhatian supaya banyak perusahaan luar mendirikan perusahaannya di Singapura, yakni Singapura memberikan insentif pajak kepada perusahaan startup dengan cara membebaskan pajak sampai 100% untuk penghasilan 100.000 dolar Singapura atau setara dengan 1,4 miliar pada perusahaan yang memiliki pendapatan pertamanya sebesar tadi. Kemudian
Singapura juga akan membebaskan atau memberikan potongan pajak sebesar 50% dengan penghasilan 200 dolar Singapura sampai perusahaan itu berjalan atau beroperasi selama 3 tahun. Kemudian Singapura juga memiliki peraturan apabila perusahaan tersebut menghabiskan sebesar 11.000 dolar Singapura guna membeli kebutuhan properti untuk kebutuhan perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut bisa mengklaim sebesar 6.600 dolar Singapura cash dari pemerintah, atau istilah sekarang itu disebut dengan cashback, dengan syarat perusahaan tersebut harus memiliki sedikitnya itu 3 karyawan asli dari Singapura. Peraturan ini dilakukan oleh Singapura guna untuk mengurangi angka pengangguran di Singapura. Apabila para usahawan itu sukses, tentunya akan menjadi nilai plus atau membantu perekonomian Singapura. Data dari World Bank 2018, Singapura menduduki peringkat kedua negara teramah untuk transaksi bisnis. Menjadi alasan perusahaan lokal ingin membuat induk perusahaan di Singapura karena investor merasa nyaman dan aman. Kemudian jika perusahaan induk itu di Singapura, maka si perusahaan startup tersebut dapat memiliki akses permodalan yang jauh lebih mudah. Seperti berdasarkan World Bank tahun 2021, dengan kategori Enforcing Contract, Singapura menjadi ranking 1 dibanding negara lain dengan akses permodalan yang sangat tinggi. Kemudian, Singapura juga memperhatikan kehidupan masyarakat menengah mereka, bukan hanya kehidupan masyarakat ke atas mereka, seperti halnya profesi guru. Profesi guru ini di Singapura dapat hidup dengan layak, mampu membayar asisten rumah tangga, kemudian juga mendapatkan budget liburan. Kemudian di sekolah-sekolah Singapura juga berhasil merekrut guru-guru asing dari berbagai belahan dunia yang tentunya memiliki prestasi atau pendidikan yang sangat bagus. Banyak orang berpendapat bahwa Singapura merupakan negara dengan pajak yang sangat rendah, negara dengan perizinan yang sangat mudah, kemudian negara dengan transparansi soal ekonomi sehingga korupsi sangatlah kecil. Kemudian yang terakhir atau yang paling penting, pemerintahan di Singapura adalah pemerintahan yang paling bersih. Negara terbersih di dunia karena kesadaran akan kebersihan bukan hanya milik rakyatnya saja, tetapi pemerintahannya juga berperan aktif. Baik, saya Ninduido Astri dengan NIM 1917201052. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Korea Selatan. Korea Selatan adalah sebuah negara yang ukurannya tidak sebesar Pulau Jawa. Akan tetapi saat ini Korea Selatan memiliki perekonomian yang lebih besar dari Indonesia, yaitu sebesar 150%. Korea Selatan merupakan negara Asia dari kawasan Asia Timur. Negara ini merupakan bagian dari Korea yang terpecah menjadi Korea Selatan dan juga Korea Utara. Sebagai dampak yang terjadi pada tahun 1950-an, Korea Selatan mampu bangkit dari salah satu negara yang paling miskin pada dekade 1950-an di dunia, menjadi salah satu negara yang berkembang dan terkaya pada dekade 1990-an dan berhasil memasuki jenjang elit negara industri dunia. Di samping peningkatan positif di sektor ekonomi, negara yang beribu kota di Seoul ini juga menjadi salah satu negara di Asia yang kinerja parlemennya menjadi sorotan. Kinerja parlemen Korea Selatan ini bukan dalam arti negatif melainkan dalam arti positif. Peristiwa Perang Korea di tahun 1950 menjadi sejarah kelam bagi semenanjung Korea, dimulai dari perpecahan Korea Selatan dan Korea Utara sampai dengan kehancuran ekonomi akibat perang. Perang telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian, khususnya bagi Korea Selatan. Namun, kebangkitan ekonomi Korea Selatan pasca perang Korea tercatat sangat pesat melalui strategi industrialisasi dan ekspansi ekspor yang dilakukan sejak tahun 1960-an. Lalu, selama periode tahun 1962 sampai 1979, pertumbuhan produk nasional bruto atau PNB
dan ekspor Korea rata-rata per tahun mencapai 9,3% dan 33,7%. Sedangkan dari sisi pendapatan per kapita meningkat cukup tajam dari 87 US dollar di tahun 1900 di tahun 1966 menjadi 1,481 US dollar. Inovasi-inovasi kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah telah mampu mendorong ekonomi Korea menjadi salah satu negara maju di dunia. Korea Selatan sebagai negara ekonomi industri kapitalis. Namun sekarang Korea Selatan dikenal sebagai macan Asia dengan perekonomian yang sudah sangat mapan dan terdapat banyak perusahaan-perusahaan besar yang disegani dunia dengan kecanggihan teknologinya. Untuk dapat bangkit dari keterpurukannya di masa lalu, Korea Selatan bertekad menerapkan beberapa hal penting yang menjadi fondasi kekuatan ekonomi hingga dapat memaju sampai sekarang ini. Yaitu yang pertama ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya alam yang dimiliki Korea, mau tidak mau masyarakat Korea harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Lalu yang kedua, mencintai produk dalam negeri. Walaupun pada saat ini, setelah perang saudara, Korea Selatan dibombardir banyak produk dan brand dari Cina, Amerika, bahkan Jepang, namun masyarakatnya tetap memilih produk-produk dari negaranya, yaitu Korea. Hal tersebut sangat berdampak besar terhadap perekonomian Korea hingga saat ini. Lalu yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar yang liberal. Kemajuan ekonomi Korea Selatan salah satunya juga disebabkan oleh sistem ekonomi yang bebas, yaitu liberal. Adanya perlindungan atas hak milik dalam pasar yang relatif bebas di Korea Selatan memberikan intensif terhadap individu untuk melakukan inovasi berwirausahaan dalam bentuk profit dan juga dapat meningkatkan persaingan antar perusahaan menjadi lebih sehat. Selanjutnya yang keempat, Korean Wave. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar orang mulai mengenal lebih dalam akan negara Korea Selatan akibat pengaruh dari adanya arus deras yaitu Korean Wave. Sekian, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Mas Fiato dengan NIM 1917-201043. Di sini saya akan menjawab mengenai mengapa sih negara Eropa itu bisa menjadi contoh kelembagaan negara yang maju atau mapan. Ya, negara Eropa ya atau kelembagaan negara Eropa itu disebut dengan Uni Eropa atau UE. Merupakan organisasi antar pemerintah dan supranasional yang bertanggotakan 27 negara-negara di Eropa yang terbentuk sejak 1 November 1993 di Maastricht, Belanda. Percobaan untuk menyatukan negara Eropa dimulai sebelum terbentuknya negara-negara modern. Awalnya, penyatuan ini diciptakan secara paksa, karena percobaan penyatuan ini biasanya melibatkan penduduk dari negara-negara yang tidak bersedia, sehingga menciptakan ketidakstabilan. Negara Eropa pun pernah melakukan pencobaan penyatuan secara damai melalui kerjasama yang dibuat oleh pasifis Victor Hugo pada 1851. Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, keinginan untuk mendirikan Uni Eropa pun semakin meningkat karena didorong oleh keinginan untuk membangun kembali Eropa dan menghilangkan kemungkinan perang lainnya. Oleh karena itu dibentuklah European Coal and Steel Community oleh Jerman, Prancis, Italia, dan negara-negara Benelux. Hal ini terjadi oleh Perjanjian Paris pada tahun 1951 yang ditandatangani pada April 1951 dan dimulai pada Juli 1952. Setelah itu terbentuk juga European Economic Community yang didirikan oleh Perjanjian Roma pada 1957 dan diimplementasikan pada 1 Januari 1958. Kemudian komunitas tersebut berubah menjadi Masyarakat Eropa yang merupakan pilar pertama dari Uni Eropa. Uni Eropa pun telah berevolusi dari sebuah badan perdagangan menjadi kerjasama ekonomi dan politik. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai beberapa faktor negara Eropa yang mengalami kemajuan. Yaitu ada, yang pertama itu ada sebagian besar negara di kawasan Eropa itu negara penjelajah atau memperluas wilayah dengan cara melakukan penjajahan seperti itu. Mendapat sumber daya alam yang banyak
dan semakin maju dengan sumber daya manusianya yang sudah semakin pintar teknologi. Atau kesimpulannya itu memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Selanjutnya itu ada bersamaan dengan Amerika Serikat dan Cina, Uni Eropa adalah salah satu dari 3 besar pemain global untuk perdagangan internasional yang ke-28 negara. Uni Eropa memiliki porsi terbesar kedua untuk ekspor dan impor barang global dalam tahun 2016. Yang ketiga itu ada hanya memiliki jumlah populasi penduduk 6,9% dari total penduduk dunia. Yang keempat itu ada budaya kerja yang produktif. Nah, mereka tuh hanya melakukan kerja selama 35 jam dalam seminggu. Namun, meskipun jumlah jam yang sedikit, mereka mampu menghasilkan hasil yang sangat baik. Yang terakhir itu ada infrastruktur yang sangat maju. Itulah alasan mengapa Eropa itu bisa dikatakan menjadi contoh negara dengan kemajuan atau kelembagaan yang sangat maju dan mapan seperti itu. Saya menjelaskan 1917 dan 2016 akan menjelaskan mengenai mengapa Jepang menjadi salah satu negara dengan kelembagaan yang mapan. Jadi Jepang merupakan negara kepulauan yang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 sebelum Masehi. Bentuk negara Jepang sendiri adalah sebuah negara yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Jepang termasuk salah satu negara yang maju, hal ini dibuktikan dengan banyaknya teknologi dan inovasi-inovasi yang membuat negara lain kagum terhadap Jepang. Tak dipungkiri jika Jepang menempati posisi ketiga sebagai perekonomian terbesar di dunia dan merupakan salah satu negara yang sangat berpengaruh di dunia. Lalu apa yang menjadikan Jepang menjadi salah satu negara yang memiliki kelembagaan yang mapan? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, karena sumber daya manusianya. Sumber daya manusia adalah suatu komponen yang penting dalam pengembangan suatu negara. Sebuah negara akan mengalami kemajuan yang signifikan tergantung dari tingkat pengetahuan negara tersebut. Di Jepang, sumber daya manusia mengalami kenaikan yang sangat pesat. Dalam manajemen Jepang, mereka memiliki semangat dan harga diri serta semangat untuk berani mengambil resiko. Mereka bersedia pula mengkaji informasi secara berkali-kali untuk menghindari kesalahpahaman dan memperoleh kejelasan. Masyarakat Jepang menyadari betul bahwa dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka dapat segera melakukan restorasi dan percepatan pembangunan. Jepang sekarang kita kenal sebagai salah satu negara yang memiliki etos kerja yang hebat. Etos kerja yang baik ini menimbulkan suatu dampak kemajuan teknologi serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara Jepang itu sendiri. Yang kedua adalah sumber daya alamnya. Dilihat dari sisi kelimpahan sumber daya alam, Jepang termasuk negeri yang memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas. Dengan keterbatasan sumber daya alam, Jepang masih mampu menjadi negara yang maju. Jepang mampu melakukan rekonstruksi pembangunan dengan cepat yang didukung oleh sumber daya manusianya yang tinggi, yang mampu mengelola sumber daya alam yang ada meskipun terbatas, dan mampu memanfaatkan teknologi yang baik dan memproduksi barang-barang industri. Yang ketiga adalah mengenai teknologi. Seperti sudah diketahui bahwa teknologi Jepang sudah sangat maju, bahkan sangat berpengaruh pada dunia. Dengan perkembangan teknologinya dari tahun ke tahun yang semakin canggih, Jepang merupakan salah satu negara yang memberikan contoh kemajuan teknologi bagi dunia. Demikianlah beberapa poin penting yang menjadikan Jepang negara yang memiliki kelembagaan yang mapan. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri atau narasumber yang sudah memberikan pemikiran-pemikirannya yang sangat luar biasa. Bisa ditarik kesimpulan bahwa mengapa Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Singapura merupakan contoh kelembagaan negara yang baik. Bisa dikatakan seperti itu. Mengapa? Yang pertama, dari semua negara itu, yang pertama memiliki sumber daya manusia yang baik. Faktor inilah yang paling fundamental dan penting. Karena apa? Dari sumber daya manusia yang baik kan menimbulkan memiliki ideologi atau mindset yang baik pula.
memiliki sistem pendidikan yang baik, kemudian bisa menciptakan ilmuwan, cendekiawan, profesor, ilmuwan, dan lain-lain, yang kemudian bisa menciptakan sebuah teknologi, menciptakan sebuah gagasan ide, kemudian bisa memajukan negaranya. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi ini seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Tapi bagaimana negaranya ketika memiliki negara yang baik, sumber daya manusia yang baik, akan menjadi pertumbuhan ekonomi yang baik pula, karena mereka bisa memanfaatkan, oh saya bertambah penduduk, berarti saya bisa bagaimana bisa memanfaatkan jumlah penduduk yang banyak, kemudian menjadi bisa produktif. Kadang-kala ada sumber daya punya orang yang kadang-kala ada orang negara yang memiliki sumber daya alam yang baik tapi tidak dibarengi dengan sumber manusia yang baik, kemudian ya apa, sia-sia, mereka tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, ataupun mereka hanya menjadi ya banyak contoh lah, bukan hanya di negara kita saja, yang kemudian kita hanya sebagai badan kita yang punya, tapi kita yang malah yang memiliki profit yang sedikit dari hasil tambang tersebut atau dari hasil perusahaan tersebut. Kemudian ada kebijakan politik. Nah, di sebuah negara-negara mereka memiliki kebijakan politik yang bagus, memiliki hubungan politik khususnya di kebijakan di perdagangan, ekonomi, sehingga mereka memiliki ekonomi yang bisa naik, kemudian mereka mempunyai pendapatan per kapita yang baik, sehingga bisa dikatakan sebagai negara yang makmur atau maju, yang kemudian bisa kita contoh tiru apa kebijakan-kebijakan yang harus kita tiru di Indonesia, yang kemudian bisa memajukan kita. Ambil yang baik dan buang yang tidak baik dari mereka. Kemudian yang keempat ada infrastruktur dan teknologi. Nah, ini infrastruktur dan teknologi akan berkembang lurus atau berbanding lurus dengan kemajuan sebuah negara. Semakin maju negaranya, bisa dikatakan pasti infrastruktur dan teknologi akan maju pula. Karena apa? Ini yang mendukung atau memudahkan akses manusia, memudahkan manusia dalam melakukan perdagangan, melakukan hal apapun, kemudian bisa dikatakan sebagai negara maju. Mungkin itu dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kalau ada yang keliru untuk diluruskan. Berikan komentar yang baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.